Nusa Mandiri kini bertransformasi menjadi Universitas Nusa Mandiri. Dengan 2 fakultas dan 7 program studi unggulan yang didukung dengan kurikulum yang up to date untuk menjawab tantangan masa depan. Terus bergerak maju untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang telah kami buat. Yaitu implementasi framework COVID-5 domain MEA dalam evaluasi sistem informasi akademik atau SIAKAD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Next. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Ada Sigit Pitoyo, Santoso, Rohmat Sudarsono, dan saya sendiri, Heni Widayati. Kemudian, section menu di sini ada 6. Yang pertama pendahuluan, kedua landasan teori, 3 metodologi penelitian, 4 hasil dan pembahasan, 5 kesimpulan dan saran, dan 6 referensi. Teknologi informasi digunakan dalam sebuah organisasi untuk membantu dalam proses kegiatan yang menunjang proses administrasi yang hampir dimanfaatkan oleh seluruh organisasi pemerintah, sektor industri, sektor swasta, dan dunia pendidikan. Diharapkan semua pengguna teknologi terlibat untuk memudahkan dan mendapatkan informasi seefisien mungkin. Next. Akan tetapi, sejak diaplikasikannya SIAKAD dari tahun 2007 sampai dengan sekarang, belum dilakukan tindakan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk menilai seberapa besar pencapaian tujuan dan mengetahui permasalahan yang ada. Dengan adanya audit evaluasi sistem informasi akademik ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan acuan dalam membantu meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi maupun operasional SIAKAD sehingga dapat tercapainya tujuan yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rohmat Sudarsono. Terima kasih atas waktunya Mbak Heni. Di sini saya akan melanjutkan tentang landasan teori. Untuk yang pertama, proses sistematis untuk menentukan nilai SWOT sesuatu, ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya. Dalam pengertian lain, antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan data-data dan mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh untuk menentukan apakah komputerisasi suatu sistem dalam perusahaan sudah mempunyai ketetapan dan sudah menerapkan secara memadai sistem pengendalian internal dan melindungi semua aktiva dengan baik, atau mengetahui aktiva yang telah disalahgunakan, menjamin integritas data, keandalan, keefektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer. Next.
Untuk landasan teori selanjutnya yaitu domain MEA berfokus pada manajemen dan proses pengawasan sebuah TI dikelola untuk memastikan desain dan kontrol mematuhi regulasi, serta monitoring yang berkaitan dengan penilaian independen sistem TI. Sistem informasi akademi, yaitu sistem informasi akademi adalah sesuatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengelolaan data akademik dengan penerapan teknologi komputer, sehingga proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat. Kemudian, kerangka COVID adalah kerangka IT governance yang ditunjukkan kepada manajemen staf, pelayan TI, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnis atau business process owner untuk memastikan confidentiality, integrity, dan availability data serta informasi sensitif dan kritikal. Kemudian sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Next. Untuk metodologi penelitian kami ada beberapa. Yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah menjadi tahapan awal dalam penelitian yang kami lakukan untuk menentukan ruang lingkup dan tujuan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan dalam tahapan ini, peneliti mendapatkan beberapa informasi dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak terkait dengan menggunakan beberapa metode yang dilakukan, seperti wawancara, melakukan observasi langsung, dan penyebaran kuesioner. Kemudian dilakukan proses audit. Dalam proses audit ini, peneliti melakukan audit evaluasi sistem informasi akademik menggunakan framework COVID-5 domain MEA dengan total 30 responden. Perhitungan capability level dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survei, dan rekapitulasi hasil dari penyebaran kuesioner. Oke, next. Untuk hasil ataupun data dari responden dari metodologi penelitian kami, yang pertama adalah responden dari kepala biro, itu jumlah satu orang, untuk ketua bagian registrasi 1 orang, ketua bagian pelaporan 1 orang, ketua bagian perencanaan akademik 1 orang, staf biro SIM 4 orang, operator prodi 22 orang. Jadi total jumlah responden yang kami lakukan untuk observasi itu ada 30 orang. Next. Untuk selanjutnya hasil pembahasan akan oleh Mas Sigit. Kepada Mas Sigit, monggo dilanjutkan. Baik, terima kasih. Pada hasil dan pembahasan, yang pertama adalah hasil wawancara. Hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap tim biro, sistem informasi manajemen, peneliti mendapat hasil. Yang pertama adalah pelaksanaan evaluasi dan monitoring SIAKAD hanya dilakukan pada saat menjalankan aplikasi pada setiap harinya oleh tim biro SIM apakah sistem berjalan dan tidak ada kendala. Yang kedua ada pelaksanaan perbaikan terkait pengoperasian SIAKAD. Tim biro SIM yang bertugas memonitoring akan mengecek kendala dan permasalahan yang terjadi dan langsung mengatasinya. Yang ketiga, belum adanya laporan dalam bentuk dokumentasi
hasil monitoring kepada Kepala Biro SIM. Yang terakhir ya ini adalah sumber daya manusia yang menjalankan atau mengoperasikan si akad beberapa belum memiliki kompetensi yang sesuai. Ini adalah hasil wawancara kami terhadap tim Biro SIM. Nah, untuk yang berikutnya, hasil dari pembahasan, hasil kuesioner ini, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan capability level COVID-5 sebagai alat ukur ataupun pedoman terhadap jawaban responden dari kuesioner yang dibuat berdasarkan framework COVID. Kuesioner ini berisi pernyataan-pernyataan berdasarkan domain, monitor, evaluate, and assess, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan MEA atau MEA. Yang pertama adalah MEA 01, monitor and evaluate performance and conformance. Di sini proses ini berisi 5 pertanyaan. Yang pertama mengenai proses-proses berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja si akad, tentang bagaimana kegiatan monitoring dilakukan dan bagaimana hasil dari monitoring ini ditindaklanjuti. Yang berikutnya ada MEA 02 atau isinya itu kita ambil dalam monitor System of Internal Control. Pada proses ini berisi 8 pernyataan mengenai proses-proses yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sistem, pengendalian internal, yaitu tentang bagaimana keadaan monitoring diawasi serta dinilai keefektivitasannya. Yang terakhir yakni MEA 03, pada proses ini berisi 4 pernyataan mengenai proses-proses yang berkegiatan. Terus ada juga pengawasan dan evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan ketetapan lainnya yang harus dipenuhi. Nah, berikut adalah hasil rekapitulasi dari tadi ketiga MEA, MEA 01 sampai MEA 03. Teman-teman bisa lihat di layar bahwasannya mulai dari MEA 01, strip 01 hingga MEA 1/05 itu didapatkan rata-rata proses 3,52. Di MEA 02 strip 01 sampai MEA 02/08 itu didapatkan nilai rata-rata 3,08, dan di MEA 03 strip 01 hingga MEA 03/04 ini mohon maaf ada kesalahan, itu terdapatkan rata-rata proses 2,48. Nah, sehingga di semua dihitung maka ada nilai rata-rata MEA 01 hingga MEA 03 akan mendapatkan nilai tingkat capability sebanyak 3,03. Sehingga berdasarkan hasil rekapitulasi itu peneliti mendapatkan nilai tingkat kapabilitas saat ini sebesar 3,03 pada rentang 0 hingga 5. Nilai tingkat kapabilitas tertinggi pada domain MEA 01 yaitu sebesar 3,52. Sedangkan nilai terendah pada domain MEA 03 yakni sebesar 2,48. Nah, hasil dari pembahasannya yaitu perhitungan rata-rata terhadap masing-masing proses jawaban dari seluruh responden. Penilaian tingkat model capability proses tersebut diperoleh dengan menghitung rata-rata semua proses, representasi kondisi kinerja si akad. Nah, berikutnya kita akan dihitung dengan rumus indeks sigma jawaban kuesioner dibagi sigma pertanyaan kuesioner, atau juga bisa sigma MEA 01 ditambah sigma MEA 02 ditambah sigma MEA 03 dibagi sigma domain proses. Nah, untuk memudahkan dalam hasil penelitian, maka digambarkan dalam bentuk grafik dan angka untuk menentukan nilai indeks, maka digunakan rumus di atas. Nah, ini berikutnya adalah tabelnya atau tabel grafik yang pada MEA. Jika nilainya 0,00 hingga 0,50, maka di sini disebut sebagai incomplete proses sampai pada optimizing proses nilai 4,51 hingga 5 ini. Dan nilai 3,03 itu kita dapatkan pada ini tingkat established proses.
Nah, untuk berikutnya akan disampaikan oleh Mas Sigit. Adanya, monggo Mas Sigit untuk melanjutkan. Terima kasih Mas Santoso. Saya akan melanjutkan untuk hasil pengukuran tingkat kapabilitas. Di sini bisa dilihat tabelnya. Untuk yang pertama ada kontrol proses TI-nya yaitu MEA01 mendapatkan hasil rata-rata per prosesnya adalah 3,52. Jadi di tingkat model capability yaitu predictable process. Untuk yang selanjutnya ada MEA02 mendapatkan hasil rata-rata per proses 3,08. Di tingkat established process untuk yang selanjutnya MEA03 hasilnya adalah 2,48 yaitu di tingkat managed process. Dari hasil perhitungan maka diperoleh gambaran tentang pelaksanaan siakat yang telah dilakukan. Pencapaian saat ini walaupun sudah berjalan baik ya, tetapi masih cukup jauh dari harapan yang akan dicapai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel pencapaian berdasarkan domain grafik hasil pengukuran tingkat kematangan proses evaluasi siakat menggunakan framework COVID-5. Selanjutnya, ini adalah tabel gap analisis di mana MEA01 sampai dengan MEA03 yang sekarang hasilnya yang tadi sudah dijelaskan, dengan harapan nanti kita bisa mencapai pada level 5 dan gap yang didapat yaitu di MEA01 adalah gapnya 1,48, yaitu harapan level 5 dikurangi dengan yang hasil dari yang sekarang sampai dengan MEA03 yaitu 2,52 gapnya. Bisa dilihat di grafiknya seperti ini. Untuk selanjutnya, ini adalah capability score domain MEA, yaitu perhitungan dari semua dari domain ya, dari domainnya untuk MEA yang sekarang 303, harapan 5 dan gapnya 1,97. Ini grafiknya domain MEA. Bisa dilihat dari hasil penilaian kuesioner. Untuk selanjutnya, ke kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan hasil dari capability level tingkat kemampuan UST Jogja khususnya bagian Birosim dalam pengelolaan siakat berdasarkan domain MEA secara umum berada pada nilai 3,03 yaitu di established process. Nilai ini walaupun terbilang cukup baik dan secara penilaian siakat sudah berjalan, sistem juga sudah diterapkan, direncanakan dan dimonitor dengan baik, akan tetapi masih cukup jauh dari level yang diharapkan. Untuk sarannya, kita ada beberapa usulan dan saran dengan hasil dari yang didapat. Untuk MEA01 tadi sudah dihasilkan 3,52 ya pada level 4. Agar bisa mencapai level yang diinginkan, maka siakat harus ada jadwal monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerjanya. Untuk yang kedua, saran untuk MEA02 yaitu mendapatkan hasil 3,08 di level 3. Jadi disarankan adanya dokumentasi proses pengendalian sistem internal oleh Birosim. Untuk yang MEA03 yaitu di managed process di level 2. Disarankan nanti untuk siakat bisa selalu berpedoman dari peraturan LDDikti terkait peraturan akademik. Untuk selanjutnya, ini adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk menyusun jurnal. Bisa dibaca dari RW Wicaksono sampai dengan yang paling bawah itu JY Mambu, J Rewards. Demikian informasi dari kami tentang jurnal. Saya kembalikan ke Mbak Heni. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.